Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bahwa untuk dapat berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada orang-orang beriman dan mengikuti teladan hidup mereka. Kita juga telah belajar mengenai ciri-ciri orang beriman, supaya kita dapat meneladaninya dalam kehidupan kita. Saat ini, saya akan mengemukakan bahwa untuk berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus mengharapkan penganiayaan. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ada pertanyaan yang sangat penting atas ayat-ayat ini, yaitu penderitaan apa yang akan dialami oleh orang yang saleh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak hanya menyaksikan atau membagikan pengalamannya tentang penganiayaan, tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius bahwa setiap orang yang ingin hidup beribadah, yang mau membangun kehidupan yang saleh, akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan ini datang dari luar gereja seperti yang terlihat melalui pengalaman Rasul Paulus di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Tetapi penganiayaan juga bisa datang dari dalam gereja. Orang-orang di dalam gereja menyerang Rasul Paulus. Dan faktanya kita melihat bahwa surat 2 Korintus pada dasarnya ditulis sebagai pembelaan atas kerasulan Rasul Paulus kepada gereja yang didirikannya. Demikian pula kita melihat bagaimana Kristus ditolak dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada zamannya, oleh pendirian agama pada waktu itu. Dan kita akan mengalami penganiayaan yang serupa itu di masa-masa gereja sekarang ini. Akan selalu ada orang-orang di gereja yang tanpa iman yang benar, yang menentang kebenaran. Tidak hanya akan ada penganiayaan dari luar dan dari dalam gereja, tetapi kita juga akan melihat bahwa akan ada peperangan rohani. Kita harus ingat bahwa pencobaan yang dialami Ayub adalah serangan dari iblis yang datang hanya karena dia hidup benar. Ayub menderita kerugian finansial. Ayub kehilangan keluarganya, anak-anaknya. Dan Ayub mengalami penderitaan fisik yang sangat hebat, dan semuanya itu berasal dari pekerjaan setan. Mari kita memperhatikan kembali kata-kata Rasul Paulus bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, mengapa orang percaya akan dianiaya dan apa yang menyebabkan penganiayaan ini? Secara singkat, Yohanes pasal 3 ayat 19-20 menuliskan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, alasan penganiayaan ini sederhana. Kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar telah menyingkapkan kejahatan orang lain.
orang tidak suka dibuka kejahatannya. Mereka tidak akan bertobat dari kejahatan mereka dan berbalik kepada Kristus. Malahan mereka berusaha untuk menghancurkan orang yang telah menunjukkan kejahatan mereka apa adanya. Ini adalah perilaku yang sama sekali tidak rasional, tetapi inilah karakteristik manusia zaman sekarang yang jatuh dalam dosa itu. Nah, Timotius perlu mendengar kebenaran tentang penderitaan karena aniaya ini. Dan kita juga perlu mendengar kebenaran ini. Jika kita ingin berdiri teguh pada masa yang sulit ini, kita harus mengharapkan penderitaan atau kita harus mengharapkan penganiayaan. Penderitaan akan datang dan akan menjadi lebih buruk ketika kita semakin dekat dengan kedatangan Kristus kembali. Ini tidak berarti bahwa kita akan dipukuli atau dirajam atau disalibkan, tetapi penderitaan bisa datang karena kita dianggap aneh dan dibenci karena kita mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya kita harus mengharapkan penderitaan atau penganiayaan agar tatkala itu kita alami, kita tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.